Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar dapat terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah jelas. Mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit, ada kesalahan teknis ya. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk market map kita lihat pada hari ini tercatat dari Bursa Amerika Serikat itu ditutup agak turun ya, melemah Dow Jones minus 0,22%, S&P juga sama minus 0,22%. Sementara dari Eropa, dari FTSE dia naik 1,55%, dan dari Asia kemarin Nikkei ditutup menguat 2,66%, Hang Seng juga tutup menguat 0,91% dan dari bursa Singapura juga ditutup menguat. Sementara IHSG harus puas, tiba-tiba dia sesi kedua agak longsor ya, minus 0,94%. Lalu kita lanjut ke komoditas. Untuk komoditas sendiri kita lihat harga minyak menguat secara tipis ya, dari WTI maupun Brent. Harga emas juga demikian, naik tipis. Sementara batu bara kembali terkoreksi hari ini minus 1,35%. Sementara dari CPO masih naik, nikel cukup terkoreksi ya, sudah di bawah 17.000. Dan timah itu naik ke level 20.386. Sementara dari Cooper itu dia turun 0,43%. Nah, kenapa bisa begitu? Di sini kami lihat bahwa dari market driver pada bursa luar negeri, kita lihat dari Amerika Serikat, investor itu bereaksi atas pudarnya prospek paket stimulus yang lebih besar di Amerika Serikat. Senat atau DPD Amerika Serikat yang didominasi oleh Partai Republik menolak rencana senator dari Partai Demokrat untuk memperbesar jumlah bantuan langsung tunai dari 600 US dollar menjadi 2.000 US dollar. Lalu kita lihat, padahal itu DPR AS yang dikendalikan oleh Partai Demokrat sudah meloloskan usulan kenaikan BLT ini pada hari Senin lalu. Nah, meskipun menghadapi tekanan dari Presiden Trump dan sejumlah politisi Partai Republik, Ketua Senat Mitch McConnell tidak akan membawa usulan ini ke Kongres Senat untuk di-voting. Jadi memang kita lihat stimulus tidak akan begitu besar ya, dibandingkan yang di-request sekitar 2.000 US dollar, dia hanya approve 600 US dollar. Lalu kita lihat lagi, pandemik virus corona memang belum memperlihatkan indikasi akan mereda dalam waktu dekat. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 mencapai level tertinggi di Amerika Serikat. Sementara tingkat kematian harian di Korea Selatan juga mencatatkan rekor tertinggi. Nah, untuk Thailand itu melaporkan kasus kematian pertama sejak bulan November, dan Inggris dalam beberapa hari ke depan akan memberikan izin penggunaan dan pengedaran vaksin yang diproduksi oleh AstraZeneca bekerjasama dengan Universitas Oxford. Lanjut. Oke, untuk foreign flow, kita lihat kemarin ini dari sisi investor asing cenderung net sell ya. Cenderung net sell sekitar 298,77 miliar, sehingga hingga total flow hingga year to date tanggal 29 kemarin, asing masih tercatat net sell 61,87 triliun. Ini dari grafiknya. Memang kenaikan IHSG dalam 2 bulan terakhir lebih didominasi oleh investor retail ya. Sementara kalau dari asing kita lihat tidak begitu banyak bergerak, tidak banyak masuk juga ke bursa kita. Hal ini tentunya mengakibatkan bursa kita cenderung volatile. Seperti yang kemarin, sempat dibuka naik 0,6%, tiba-tiba drop minus 0,96%. Kita lanjut.
Nah, untuk market news, ini kita lihat ada beberapa berita. Salah satunya dari TBIG mengumumkan bahwa surat utang perseroan yang diterbitkan awal tahun ini telah mendapatkan peringkat investment grade B3 minus dari lembaga pemerintah Fitch Rating. Jadi ini masih masuk ya investment grade. Lalu dari Wijaya Karya membidik nilai kontrak baru senilai 40 triliun pada 2021. Target tersebut naik 87,17% dari target nilai kontrak baru tahun ini yang hanya sekitar 21,37 triliun. Jadi memang optimisme ke depan ya, infrastruktur kembali berjalan. Lalu berikutnya, kita lihat dengan tambahan modal dari dana pemulihan ekonomi nasional sekitar 2,2 triliun pada akhir tahun ini. Krakatau Steel menargetkan penjualan mencapai 170 kiloton per bulan pada 2021. Itu ada sekilas berita beberapa emiten. Lalu kita lanjut ke rekomendasi kami. Ini kami lihat bahwa Astra boleh untuk dibeli ya dengan kita boleh beli di range harga 6.000 sampai 6.050, TP1 di 6175, TP2 di 6275. Jangan lupa stop loss di level 5875. Lalu ada PTBA, kita lihat PTBA terlihat ini masih dalam bearish ya dan jangka pendek. Namun kalau kita lihat dari medium term-nya, ini dia masih masuk dalam kategori bullish. Ini terlihat dia sudah berada di dekat support juga, sehingga boleh kita trade buy di level 2890 dengan target harga 3030 dan TP2 di 3180. Jangan lupa stop loss di level 2700 untuk PTBA. Ini ada resisten-resistennya yang bisa diperhatikan. Lalu lanjut, ada HM Sampurna. Nah, ini HM Sampurna juga cukup menarik secara teknikal. Kita lihat ini gap-nya cukup besar ya, HM Sampurna sendiri. Dan sekarang juga terlihat sudah mulai konsolidasi di area support. Boleh untuk trade buy, meskipun ini kalau diperhatikan dia dari short term maupun medium term-nya ini masih bearish. Boleh trade buy di level 1515 dengan target harga 1595 dan TP2 di 1670. Jangan lupa stop loss di level 1475. Itu untuk HMSP. Jadi kalau buat hari ini bisa dipertimbangkan ada HMSP, PTBA, dan juga Astra. Ya, lalu kita buka ke sesi webinar berikutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan pertama ya. Dari Bapak Hendra. Kita lihat untuk era Pakuan dan juga Adro. Kita lihat dulu era. Baik, untuk era setelah kemarin sempat tertinggi ke level harga 2390, dia tidak berhasil ke breakout dari 2400 ya nampaknya. Kita lihat ada potensi koreksi karena di sini kalau kami lihat dia sudah mendekati area Bollinger Band atas ya. Dan ada potensi dia menguji kembali area MA5 sebagai level supportnya. Jadi kita bisa lihat untuk era sendiri level support di 2250, resisten di level harga 2370. Itu untuk era, jadi potensi buat koreksi hari ini. Candle terakhir juga kurang menarik. Dan lalu kita lanjut. Pakuwon. Oke, untuk Pakuwon sendiri, ini terlihat juga mulai sideways saja. Yang perlu diperhatikan, dia sudah turun di bawah MA20 nih. Jadi hati-hati, ini peralihan tren yang awalnya dia masuk tren bullish, sekarang sudah mulai agak sideways dan berpotensi juga masuk ke area downtrend jika dia turun di bawah level 500.
Jadi perlu diperhatikan untuk Pakuwon, support di level 500, dan resisten dia cukup tipis nih. 535 sebagai resisten. Jadi hati-hati untuk Pakuwon jika dia sudah tembus di bawah 500. Gitu. Adaro, oke, Adaro sendiri sedang konsolidasi ya di area support. Bisa kita gambarkan dia support sekarang di level harga 1450 buat Adro. Dan resisten juga cukup tipis-tipis saja, 1570 sebagai resisten. Jadi bisa diperhatikan di area itu. 1450 sebagai support, 1570 sebagai resisten buat si Adaro. Tapi pergerakan ke depan untuk hari ini nampaknya kurang begitu bersahabat karena harga batu bara cenderung terkoreksi ya, minus 1, sekian persen tadi. Kita lanjut. Untuk Bank Mandiri ya, perbankan ya, kita lihat. Oke, Bank Mandiri sekarang resistennya adalah MA20. Kita bisa lihat ini juga ada gap, jadi nampaknya dia resisten di level 6.600. Level support di level 6.200 untuk Bank Mandiri. Bank BNI, untuk Bank BNI sendiri sama, dia juga sekarang sudah di bawah MA20. Resisten di level 6550 dan level support di level harga 5950 untuk Bank BNI buat hari ini ya. Lalu Bank BRI ini juga cenderung tipis ya pergerakan harganya. Level resisten untuk hari ini di 4250. Nampaknya akan juga sulit ya menembus 4200 sebagai resisten psikologis. Dan untuk hari ini juga untuk support dia di kisaran harga 4100 buat Bank BRI. Kita lihat juga kecenderungan volume juga cenderung tipis-tipis ya buat Bank BRI. Jika 4000 itu dia turun di bawah 4000, berikutnya ada potensi mengetes area support di sekitaran 3930 buat Bank BRI. Lalu berikutnya Bapak Ardika untuk PTPP. Oke, PTPP ini masih dalam uptrend. Level support sekarang berarti di kisaran harga 1770 dengan resisten di level 1920. Jadi yang sudah punya sahamnya sebetulnya boleh siap-siap jual ya. Kita kira-kira di level 1900-an kalau mau jualan terlebih dahulu. Taking profit nggak apa-apa. Jika 1750 dia jebol, ada support berikutnya di level 1650 buat si PTPP ini. Lalu Ibu Winnie, kita lihat buat CSRA, PTPP dan ADI, ini PTPP sudah ya, boleh siap-siap jualan kalau Ibu sudah punya sahamnya. Buat CSRA, ini kalau kami lihat, dia ada berpotensi turun kembali, kisaran ke level 386, dengan resisten sekarang berarti di level 400 untuk si CSRA ya. Dan Adikarya, untuk Adikarya sendiri, kita lihat resisten di level harga 1660 dengan area support di level 1390. Jadi yang sudah punya Adikarya, boleh diperhatikan di area tersebut ya, 1380 sebagai support, 1660 sebagai resisten. Lalu berikutnya dari Bapak Hendrik, untuk Indosat. Nah, untuk Indosat ini kasus khusus ya, dia pergerakan akan sangat volatile, apalagi berita sudah keluar antara MOU dari dari Orido dan juga CK Holdings yang pemilik dari uh, Tri ya. Kita lihat kalau buat sekarang dia kembali akan mencoba level support di kisaran 5.000 dengan resisten di level 5.600. Jadi untuk level support 5.000, resisten 5.600. Memang agak jauh ini gapnya buat Indosat. Dan pergerakan harga juga cenderung fluktuatif. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya,
Ada BBRI ya, tadi BBRI sudah saya sempat singgung. Lalu Pegas, untuk Pegas sendiri, kita lihat dia pergerakan cenderung stagnan aja. Level support dia ada di 1640, jadi kalau Ibu Winnie belum punya sahamnya, boleh beli di 1640 sampai 1650, dengan resisten atau target harga di level 1810 buat Pegas. Dan MAPI kemarin kalau nggak salah dia drop cukup jauh ya, minus 7%. Untuk MAPI sendiri, kalau saya pribadi kita lebih wait and see ya. Ini dia juga tembus di bawah MA20, kita masih wait and see dulu. Level support berikutnya di level 790 untuk MAPI. Lalu Telkom, untuk Telkom juga cenderung sideways, nggak apa-apa kalau mau kumpulin aja. Boleh beli di range area 3230 sampai 3350, itu masih boleh beli kalau untuk koleksi buat Telkom. Cuman pergerakan ke depan saya rasa akan cenderung terbatas, dia Bollinger Band-nya menyempit soalnya. Lalu berikutnya Ibu Maria, tadi PTPP sudah ya, BJBR kita lihat. Untuk BJBR, level supportnya di level harga 1530, resisten di level 1730. Itu untuk BJBR, masih on track di uptrend. Lalu Wika, untuk Wika sendiri, level support di level 1950, resisten di level 2090. Ya. Boleh diperhatikan di area itu. Jika tembus di bawah 1970, level support berikutnya ada di level 1875 untuk Wika. Lalu waskita, kita lihat waskita. Untuk waskita sendiri, level resisten itu di level 1555, dan level support dia agak cukup jauh di level 1315. Lalu untuk BBCA, oke, buat BBCA, ini level supportnya di level harga 33.200 dan level resisten di level 34.800. Kira-kira begitu buat BBCA. Lalu BJTM, untuk BJTM sendiri level supportnya di level 690 dan level resisten di level 750. Lalu Antam, untuk Antam sendiri, nah ini sudah cukup tinggi ya, hati-hati yang sudah punya Antam. Dia sempat breakout memang di atas level 2000, namun kalau buat sekarang, kalau kita Antam mau beli, agak hati-hati dulu. Saya lebih suka kita tunggu Antam di kisaran level harga 1800-an sih. Jadi kalau kita mau main agak lama, kita boleh tunggu di bawah 1800-an. Jangan masuk sekarang sih. Nah, untuk TP, target profit di level 2000 ya. TP1 2000, TP2 2150. Gitu, kalau mau masuk di Antam sekarang. Nah, kalau sudah punya sahamnya, boleh di trailing stop ya, jika dia sudah tembus di bawah level 1900. Lalu tadi BJTM sudah ya, lalu berikutnya Bank Permata, BNLI. Untuk BNLI sendiri pergerakan juga cenderung agak tipis ya, sudah masuk dalam uptrend dia. Untuk Bank Permata, kalau saya lihat ada berpotensi turun ke level 2920 dengan resisten di level harga 3180. Kira-kira gitu Pak Rafael Jonas buat BNLI. Level support di 2910, resisten di level harga 3200. Kalau ICBP, ya ICBP ini sudah masuk dalam fase downtrend ya, dia sudah jebol garis support, jadi kalau mau masuk, itu kita lebih sarankan wait and see,
tunggu lagi di area level 9.000 kalau mau masuk. Cuman, kalau Bapak Ibu tujuannya untuk investasi, nggak apa-apa sih kalau masuk di ICBP pelan-pelan. Tapi dia masih, kalau untuk trading, dia masih downtrend. Oke, untuk SIDO, kemarin sempat beli di 792. Buat SIDO sendiri, ini dia cenderung sideways dengan range harga 760 sampai harga 825. Itu range harga SIDO, jadi kalau buat target profit memang sudah cukup sempit. TP SIDO di level 830, TP1 ya, TP2 di 850. Kira-kira begitu overview buat SIDO. Secara medium term dia cenderung sideways. Dari short term dia mencoba untuk bullish ya. Dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas level 800. Buat Demas, pergerakan harga memang cenderung stagnan aja. Apalagi setelah dia bagi dividen yang ini yield-nya cukup besar. Jadi ke depan kalau saya rasa cenderung sideways dengan level support di level 244. Level resisten juga cukup kecil di level 260. Nah, kenapa bisa lama? Karena kita bisa lihat bursa juga kurang begitu bagus ya beberapa hari ke belakang. Dan dia setelah bagi dividen juga cenderung melempem. Ini kemarin dividen yield-nya kalau nggak salah cukup besar ya, di atas 10%. Jadi orang-orang setelah dapat dividen ya udah jualan dan tinggal si Demas, ngebuang Demas. Jadi nggak begitu kemana-mana. Kira-kira gitu sih kalau buat Demas.
Iya, memang tidak ada suara ya. Tadi lagi diem, ini tadi lagi ngerjain yang buat Telegram. Kita lanjut buat Sido ya, tadi maaf. Untuk Sido, oke, kalau... aduh, sudah mulai jam 9. Nggak bisa masuk ini ya. Bentar. Oke, buat Sido, kalau buat Sido sendiri, dia secara short term ini masih cenderung sideways aja. Sorry, secara medium term dia cenderung sideways. Kita lihat resisten di level 830 buat TP1, dan TP2 dia memang cukup sempit sih, 850 doang. Jadi untuk Sido sendiri, TP1 target pertama 830 dan target kedua di 850. Jadi pergerakan juga akan kemana-mana. Dan dia masih akan dalam fase short term bullish dengan kondisi dia berhasil bertahan di atas level harga 800 ya, tapi hati-hati jika dia sudah tembus di bawah level 800 buat Sido. Oke, apa sudah cukup jelas untuk Sido? Maaf jika tadi terlalu cepat. Lalu berikutnya buat SMGR, SMGR dan uh, SMGR, SMBR dan WG. Oke, untuk SMGR kita lihat dulu ya charting dari kemarin ini, karena kalau kita pakai points belum nggak bisa dia. Oke, 12.600 hari ini. Kalau buat SMGR, untuk resisten dia di level 12.950. Level support di level harga 12.000 untuk SMGR ya, 12.000 sebagai level support. Dan SMBR, oke, buat SMBR sendiri kemarin tercatat masih agak naik ya. Kita lihat hari ini bagaimana. Hari ini SMBR juga masih rebound ke level 11.35. Kalau buat SMBR, ini level resisten di level harga 1.230 dengan area support di level harga 1.060 nih kalau buat SMBR. Lalu WG, untuk WG sendiri, Wika Gedung, untuk WG, level resisten dia berada di area 284 dengan level support di level harga 260 kalau buat WG. Jadi kalau buat upside potensial juga sudah mulai sedikit. Kira-kira tadi 284 ya. 284 sampai 286 untuk target harganya. Dan kita lihat pembukaan IHSG memang tadi sempat naik sekitar 0,16%. Cuman sekarang agak melempem ya, dia cuma naik sekitar 0,08%. Dan bahkan tiba-tiba turun nih. Tiba-tiba IHSG kita turun minus 0,25%. Dengan asing itu masuk hingga detik ini sekitar 4,95 miliar. Ini bahkan turun lebih dalam lagi ya. Sudah minus 0,4%. Dan PTPP tadi sempat ditanyakan, cukup menarik ya, ternyata dia masih kuat untuk naik. PTPP hari ini dia naik ke level 1895, sekarang 1900 bahkan. Jadi tadi yang buat PTPP boleh siap-siap jualan ya. Boleh jualan untuk PTPP, tinggal disesuaikan untuk target profitnya. Dia resisten di level 1925 untuk PTPP, jadi bisa dilihat di level itu. Berarti sekarang kalau sudah punya barang, boleh trailing stop di level 1900 untuk PTPP. Dan Sido sudah di bawah level 800 ya. Hati-hati untuk Sido. Short term-nya udah agak patah. Nah, untuk Sido tadi, untuk level, apa ya, dia pergerakan harga cenderung agak terbatas. 760 sampai 830 dia range-nya. Berarti sekarang, jika dia sudah jebol di bawah 800, level support berikutnya di kisaran 760 kalau buat Sido. Nah, kira-kira gitu. Oh, bursa tambah dalam lagi ya. Ke level 6.000, bahkan sudah di bawah 6.000 sekarang, 599, 5997. Dengan pemberat nampaknya itu sekarang ada BRPT ya, pemberatnya.
Indosat minus 5%. Tadi sudah dibilang hati-hati buat Indosat ya. Berita sudah keluar. Biasanya kalau berita sudah keluar, harga sudah price in. Jadi hati-hati buat Indosat. Jangan kejar. BRIS juga demikian. Kurang begitu bersemangat ya. Hari ini dia minus 3,5%. Oke, kira-kira begitu saja. Dan ICBP hari ini mulai rebound tipis-tipis ya. Memang resiko juga sudah mulai agak terbatas. ICBP level support di level 9.000. Sekarang rebound dikit. Potensi rebound mungkin kita ke level 9.600 buat ICBP. Dan nampaknya itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, ya terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf pada 2 hari terakhir kita ada sedikit mengubah link ya, sehingga agak cukup repot Bapak Ibu sekalian untuk masuk kembali di webinar kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan untuk link Januari, nanti ini masih belum kami bikin. Buat link Januari, nanti akan kami share di Telegram maupun kita share juga di email Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh ditunggu aja untuk untuk webinar ID dan juga link untuk Januari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi, salam cuan, serta bisa manfaatkan perdagangan terakhir pada hari ini ya, di tahun ini. Terima kasih.